Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih.
Shalom sahabat GBI Lamtera. Bersyukur kami bisa berada di ibadah pagi ini. Kita akan mengucap syukur, kita akan sujud menyembah Dia. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat perkenananmu yang terus melekat di dalam hidup kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Biarkanlah kami bisa mulai beraktivitas kami nanti bisa semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama
Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi ini kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami tahu kami bisa bangun menghirup nafas pagi ini dengan baik-baik dan sehat-sehat saja. Itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Ajari kami menghitung hari, menghargai kasih karunia-Mu, sehingga kami bangun tidak akan pernah menyia-nyiakannya Tuhan. Pagi ini kalau kami sanggup untuk bersaat teduh, itu semua karena kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan kalau ada dari para sahabat GBI Lampera yang pagi ini mungkin datang dengan sakit, kurang sehat, anggota keluarganya ada yang sakit Tuhan, mengalami kelemahan tubuh, biarlah hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua penyakit-Mu disembuhkan Tuhan. Bapa, kami sungguh berdoa, kami percaya dengan iman kami bahwa kami hidup bukan karena melihat, tapi karena dengan iman Tuhan. Sampai hari ini tangan-Mu terulur buat kami semua. Bagi semua orang yang membutuhkan mujizat, hari ini mujizat masih terjadi Bapa. Kami sungguh berdoa, semua yang terbelenggu dibebaskan Tuhan, semua yang terikat dilepaskan Tuhan, yang lemah dikuatkan, dan yang susah hati dihiburkan Tuhan. Bapa, hari ini kami belajar untuk mengenal hati-Mu lebih lagi Bapa. Dari hari Senin kami beraktivitas sampai hari Jumat. Mungkin kami mengalami kelelahan yang sangat, mengalami burnout. Tapi di Sabtu pagi ini Tuhan, Kau siapkan hati kami untuk menerima lawatan-Mu Tuhan, menerima kesembuhan, menerima mujizat-Mu Tuhan. Sehingga besok hari Minggu kami bisa beribadah dengan tubuh yang segar. Biarlah semua yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah semua karena seizin Tuhan saja. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat, dan pengertian. Sampai hari ini kami sadar Tuhan, di bawah kolong langit tidak ada satupun nama yang sanggup menyelamatkan hidup kami kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, para sahabat GBI Lampera, kita berjumpa lagi di Selamat Pagi Sahabat, saat teduh yang akan kita sama-sama belajar setiap hari Sabtu pagi sebelum kita nanti
menikmati weekend bersama dengan keluarga hari Sabtu, dan Minggu besok Anda bisa berkumpul bersama dengan keluarga besar GPI Lamtera. Kami sungguh-sungguh bahagia Anda semua dalam keadaan sehat. Saya selalu berdoa dan sungguh berdoa bahwa Anda semua selalu diproses dalam keajaibannya yang luar biasa. Saudara, Anda bisa mendapatkan renungan saat teduh ini bukan secara satu sisi, tapi Anda juga bisa untuk menuliskan live komennya saudara. Ini sebagai sel grup udara, sebagai komsel udara saudara, sehingga Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Anda bersama dengan kami semua di GPI Lamtera. Saudara, izinkan pagi ini saya sharing. Kita mari buka di Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya akan bacakan buat Anda semua. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Yang ketiga, ayat ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan di ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Sahabat, pagi ini saya akan sharing beberapa poin yang harus kita sama-sama perhatikan. Kalau Anda ingin didoakan, Anda bisa tulis di kolom komen. Kalau Anda bisa mendengarkan tepat pukul 5, Anda bisa tulis di live chat untuk nanti kami akan doakan. Saudara, poin yang pertama yang saya bahas dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 5. Yang pertama, Anda dan saya harus punya alasan untuk ditolong oleh Tuhan Yesus. Pelajaran pertama adalah Tuhan Yesus Kristus memiliki alasan untuk menolong Lazarus. Saudara dan saya itu akan punya iman untuk ditolong Tuhan kalau Anda dan saya garis bawahi, telah berusaha dengan semua cara. Saya ulangi lagi. Anda dan saya akan memiliki iman untuk ditolong Tuhan apabila Anda dan saya telah berusaha dengan semua cara untuk menemukan solusi atas kebutuhan dan kesulitan Anda. Banyak orang berpikir jadi orang Kristen itu kumpulan orang malas, Pak. Setiap hari cuma doa aja. Kalau suruh kerja, waduh Pak, enggak bisa kerja. Dia hanya selalu ngomong, saya bawa dalam doa. Kalau ditanya ketemu sama pegawai yang agama Kristen, saya bawa dalam doa. Suruh kerja, kinerjanya Pak, Masya Allah katanya. Di saat ada orang tuh curhat kayak gitu, saya tuh sampai diam, saudara. Kok bisa ya? Nggak bener orang ini. Kalau Anda sampai punya pikiran bahwa teman kerja Anda nggak bisa kerja, bawahan Anda nggak bisa kerja, Anda punya pemimpin yang nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan apapun, terus dalam nama Yesus semua terjadi. Saudara, demi kasih Tuhan saya harus sharing pagi ini. Maafkan saya saudara, saya harus sharing pagi ini. Seperti halnya Maria dan Marta, mereka berusaha loh saudara. Mereka mengutus orang untuk memanggil Tuhan Yesus, untuk menyembuhkan Lazarus. Perhatikan baik-baik, sebab mereka telah melakukan segala hal
yang dapat mereka lakukan untuk Lazarus. Mereka telah melakukan segala hal yang dapat mereka lakukan untuk Lazarus. Tuhan akan turut bekerja dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Jika Anda dan saya telah melakukan dengan segenap hati apa yang menjadi bagian kita. Saudara, hari Minggu lalu ada kejuaraan daerah kejurda karate di Kota Blora. Saya masih ingat anak kami Brandon dan Melvin di masa kecilnya masih pra-playgroup, saudara. Brandon dan Melvin ini adalah korban bullying. Brandon pulang nangis-nangis, belakang punggungnya biru semua. Karena pada saat cuci tangan naik sebuah tangga kecil, didorong sama temannya, jual atau geblak. Pulang tuh diem, gak berani ngomong-ngomong. Begitu dibuka sama susternya, biru semua, saudara. Kita sampai bingung, kita ronsen. Dia cerita, saya nangis di kamar mandi, papa, saya gak berani ngapor sama gurunya. Dia sama orang takut, saudara. Melvin juga sama, saudara. Temennya bawa sendok, dipukulkan di dahinya, duk sampai sendoknya peok, saudara, dan nangis. Anak kami Jason sama, matanya disemprot pakai pembersih kaca. Anda bisa bayangkan mata disemprot pembersih kaca, saudara. Kami orang tua, para orang tua memberikan sebuah kesadaran bahwa jangan takut sekolah, anak. Ayo lakukan yang terbaik. Kalau kamu nggak berani, ayo tak ajari karate. Saudara, saya dengan segala kerendahan hati mohon maaf. Memang benar di Semarang, Jawa Tengah dan DIY ini hanya satu-satunya dojo yang gereja itu cuman dojo GBI Semarang, saudara. Anda bisa lihat di layar nanti, di semua dojo yang hadir di seluruh Jawa Tengah dan DIY, satu-satunya dojo yang gereja yaitu cuman dojo GBI Lantera. Bagi saya, nyetir dari Semarang ke Blora 3,5 jam. Belum lagi keluar ongkos untuk hotel 2 kamar. Belum lagi sudah pulang capek, saudara, dari pagi. Kita standby bangun jam 6. Sampai rumah kemarin setengah 10 malam, jam 10 malam, saudara. Itu lelah semua. Orang tuanya Melvin, saudara, karena malam Sabtu ada acara, naik kereta Sabtu malam sampai ke Cepu, berhenti di Cepu karena kereta nggak berhenti di Blora, berhenti di Cepu, saudara. Jam setengah 11 malam. Harus naik mobil lagi dari Cepu ke Blora setengah jam untuk demi menghadiri anak kami yang mengikuti kejuaraan daerah karate di Blora, saudara. Saya nggak perlu cerita ke Anda bagaimana proses bisa menangnya. Tapi saya beritahu, prosesnya nggak mudah. Bahkan ada anak kami yang ngomong sama orang tuanya, kamu mau nangis ya? Kalau kamu nangis, ayo ngumpet, nangis. Nggak apa-apa sama mama, katanya. Anaknya nangis sudah. Kamu masih mau berani ulangi lagi? Mau lagi nggak? Nggak. Sempat ngomong nggak mau, saudara, anaknya. Akhirnya didoakan, saya doakan, dia ngomong, aku mau coba lagi. Saudara, setiap kali kejuaraan daerah, dojo GBI Lantera nggak pernah pulang tidak pernah pulang tanpa membawa piala, saudara. Salah satu contohnya ini. Ini piala yang Brandon dapatkan saat kejuaraan daerah kemarin, dan juga ada pialanya Melvin yang dibawa Melvin tentunya. Saya beritahu, kami sebagai orang tua lakukan semua yang harus kami lakukan. Brandon, Melvin, dan Valen juga melakukan yang harus mereka lakukan. Sisanya serahkan pada Tuhan. Tuhan akan turut bekerja di dalam kehidupan Anda dan saya
jika Anda dan saya telah melakukan dengan segenap hati apa yang menjadi bagian kita, saudara. Saudara, jika Anda tidak pernah memelihara kesehatan, di mana Anda gemar memakan makanan tidak sehat, jeroan Anda makan. Saudara, saya setuju dengan perkataan makan sayur itu sehat. Betul saudara ya, betul ya. Tapi kalau Anda makan sayur berlebihan, saudara, Anda berikan sayur kepada orang yang asam urat, saudara, waduh, itu penderitaan, saudara. Padahal makan sayur itu bagus, baik kan. Tapi kalau berlebihan, tidak seimbang gizinya, itu jadi bahaya. Makan daging baik tidak, saudara? Baik. Tapi kalau makan daging kebanyakan, ya kolesterol, saudara. Itulah kenapa kalau Anda nggak pernah memelihara kesehatan, Anda makan dalam nama Yesus, jeroan dimakan. Anda gemar makan makanan tidak sehat, Anda malas berolahraga, Anda tidak melakukan hal-hal yang harus Anda lakukan, Anda masih suka mengeluh pula, menuntut banyak orang harus sesuai kemauan Anda, gampang marah. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan Anda iman untuk hidup sehat dan sejahtera kalau kita tidak melakukan bagian kita, saudara? Amin. Amin. Saya harap Anda bisa menerima saat teduh pagi ini dengan hati yang tenang. Kalau Anda tidak memelihara hubungan baik dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, Anda hanya jadi orang egois yang mementingkan diri kita sendiri, tidak pernah memikirkan kepentingan pasangan kita, nggak pernah memikirkan kepentingan anak-anak kita. Apa gunanya Anda berdoa untuk memiliki pernikahan dan berdoa untuk memiliki keluarga yang bahagia? Apa gunanya? Nggak berguna, saudara. Kalau kita terus jadi ayah egois, jadi istri egois, jadi orang tua egois, bahkan Anda mungkin jengkel sama menantu Anda, padahal Anda lupa sebagai mertua Anda egoisnya setengah mati. Anda mungkin sebagai menantu yang pengen orang tua, mertua Anda sayang sama Anda, tapi Anda lupa Anda jadi menantu yang egois. Terus apa gunanya Anda berdoa untuk memiliki pernikahan dan keluarga yang bahagia kalau Anda dan saya tidak mengelola uang dengan baik? Kalau di bidang keuangan, sudah saya harus ngomong belak-belakan pada semua sahabat. Kalau Anda tidak mengolah uang dengan baik, Anda suka membelanjakan uang sekehendak hati, bahkan lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan Anda iman untuk hidup dalam berkat dan hidup dalam berkelimpahan, saudara? Saya harap apa yang saya sharingkan itu bisa kita pahami, kita rubah cara hidup kita rubah cara kita berinteraksi dengan keluarga dan orang-orang kita cintai, kita rubah cara mengolah keuangan kita. Saya akan terus berdoa setiap hari buat Anda, untuk Anda hidup dalam kesehatan, dalam kebahagiaan dalam keluarga, dalam kemakmuran dan kelimpahan. Tapi Anda harus melakukan bagian Anda, saudara. Yakobus 2 ayat 18 ngomong apa? Yakobus 2 ayat 18 dikatakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan
perbuatanku. Saudara, Tuhan Yesus harus menemukan alasan untuk menolong Anda dan saya. Amin. Yang kedua, Anda dan saya harus punya hubungan dekat, hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Pelajaran kedua yang saya sharingkan pagi ini saat seduh di hari Sabtu yang luar biasa indah ini, saudara, untuk Anda menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh Anda untuk besok menerima persekutuan dengan Tuhan. Dan besok Anda akan melihat ada kesaksian luar biasa. Pastikan Anda hadir di ibadah. Pelajaran kedua adalah tentang adanya hubungan baik. Tuhan Yesus punya hubungan baik dengan Lazarus. Tuhan Yesus punya hubungan baik dengan kakaknya Maria dan Marta, saudara. Beberapa orang hanya berpaling kepada Tuhan ketika ada kebutuhan, ketika ada kesulitan, atau sedang mengalami krisis yang sangat parah, baru ngomong, Tuhan tolonglah aku. Kadangkala mereka di luar sana tuh berani berkata, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan semuanya itu terjadi dalam hidupku? Mungkin Anda berkata, Tuhan kok ada enggak ya? Aku kok sampai kayak gini kok biarkan? Anda baca kitab Ayub, karena di membaca Alkitab ini kan lagi sampai Ayub tuh, saudara. Kalau Anda lihat tuh kan Ayub itu kan waduh curhat semua. Ini hari sejak hari Selasa saya baca tuh gantian Tuhan yang curhat itu. Bisa enggak kamu menghadang laut? Bisa enggak kamu? Waduh, gantian sama-sama dibalas, saudara. Tuhan Yesus Kristus sedang memberikan pertolongan kepada setiap orang yang datang kepada Dia tanpa terkecuali. Sudah benar kalau Anda masuk krisis itu menghadap Tuhan Yesus, sudah benar. Anda punya kebutuhan, Anda sedang kesulitan, itu sudah benar. Tuhan Yesus sedang memberikan pertolongan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Yang setuju katakan amin. Namun Anda dan saya akan punya keyakinan iman yang kuat apabila Anda telah memiliki hubungan yang dekat dan baik. Penting loh, saudara. Orang tuh kadang hidup tuh ya punya iman dipatah-patahkan sendiri, saudara. Padahal kita sudah tahu prinsipnya, iman kita itu akan bekerja dengan memperkatakan perkataan iman. Saat Anda dan saya berada dalam pencobaan, ingat ini baik-baik. Setiap kali kita ada dalam pencobaan, dalam pergumulan, ada di titik terendah di lembah yang kelam, perhatikan baik-baik. Ingatlah akan hal-hal ini, saudara. Anda mungkin tidak dapat mengendalikan perasaan Anda. Wah, di sini teraduk-aduk, gak karuan kabeh, perasaannya kayak diperes-peres, dikeruas-keruas. Anda mungkin tidak bisa mengendalikan perasaan Anda. Minggu lalu saya sudah sharing kepada Anda. Jangan hidup oleh perasaan, hiduplah oleh iman. Orang yang masuk dalam LGBT itu minta dimengerti, minta dipahami. Orang yang kecanduan narkotik akan marah-marah. Kamu nggak tahu sih, gitu kan? Kamu nggak tahu kenapa aku masuk narkotik, kan pahami saya. Gitu. Semua minta dipahami, saudara. Dan kalau Anda dengarkan memang punya alasan untuk dipahami. Tapi pertanyaan saya adalah, kalau Anda hidup dengan perasaan, apakah Anda mendapatkan kemajuan? Kan ya tidak, saudara. Kan nggak ada kemajuan kalau kita minta dipahami perasaan kita terus. Itu pada saat kita tuh masuk dalam hal yang pernikahan yang sudah mau hancur. Kamu pahami saya, ya nggak akan ada selesainya. Anda mungkin nggak dapat mengendalikan perasaan Anda. Anda mungkin tidak dapat mengendalikan pikiran Anda saat itu.
cerai gitu kan. Bubar ya bubar, pikirannya nggak bisa dikontrol, saudara. Wes bahasa Semarangnya campur Jerman mbededek, saudara. Nggak bisa mengendalikan perasaan, tapi nyantet baik. Namun Anda bisa mengendalikan perkataan Anda, saudara. Ini di sini gak enak, sesek napas, pengen bahasa Surabaya miso, saudara. Di sini nggak terkontrol di otak ini, sudah pengen meledak. Tapi Anda harus mengendalikan perkataan Anda, saudara. Sesuatu yang bisa meruntuhkan iman Anda dan saya. Apa, saudara? Perkataan negatif, perkataan jahat, perkataan buruk yang keluar dari mulut Anda. Apa yang Anda perkatakan, itulah doa. Apa yang Anda doakan, dijawab Tuhan. Anda ngomong negatif, terjadilah sesuai yang kau doakan. Selesai. Bahasa anak zaman sekarang, kelar hidup lo, saudara. Karena Anda izinkan perkataan yang buruk keluar dari mulut kita. Ketika Anda mulai mengatakan apa yang Anda rasakan, dan perasaan itu lagi perasaan negatif dan perasaan buruk, perhatikan saya, Anda sedang menghancurkan iman Anda sendiri. Saya masih ingat seorang ibu ini memeluk anaknya, ngomong apa? Kamu nangis nggak apa-apa sayang. Tak tutupi mama, orang nggak ada yang tahu kamu nangis. Aku sudah latihan karate sungguh-sungguh, kenapa aku kok masih nggak bisa mengalahkan orang itu, badannya lebih besar. Nggak apa-apa nangis terus, nggak apa-apa nangis. Saya masih ingat mamanya ngomong apa? Apakah kamu masih takut untuk pertandingan berikutnya? Iya, aku takut mama. Jangan takut, hadapi rasa takutmu. Anak ini datang ke saya, mamanya cerita ke saya doakan anaknya. Ayo saya dampingi. Saya nggak akan berikan kepada Anda cuplikannya, Anda pastikan, wah kok teriak-teriak banter, pendeta teriak banter. Memang saya teriak paling banter sakor. Nah, itu menyemangati anak ini supaya menang. Dan menang. Kenapa? Karena perkataan itu bisa membuat iman Anda itu bangkit. Saya sanggup berteriak paling keras 1 gor untuk membuat anak itu menang. Tapi kalau saya ngomongkan berbicara negatif, saya akan menghancurkan iman anak itu, saudara. Ketika Anda mengatakan apa yang Anda rasakan, dan yang Anda rasakan itu negatif dan buruk, Anda menghancurkan iman Anda sendiri. Anda sedang membatalkan janji Allah bagi hidup Anda. Ini lagunya kan, Tuhan tak pernah janji. Apa lagunya? Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya. Kalau Anda ngomong negatif, Anda batalkan janji Tuhan, janji Allah bagi hidup Anda. Anda harus menghindari kebiasaan suka mengatakan perasaan negatif. Lah aku kan apa onone, bahasa Semarang kan medoknya begitu. Aku kan apa adanya. Aku memang lagi down, jengkel sama itu. Mulai hari ini, mulai Anda mendengarkan saat teduh pagi ini, please tahan, kekang mulut Anda. Anda harus mulai ganti kata-kata negatif itu. Anda harus mulai membangun kebiasaan mengatakan perkataan iman. Aku maafkan orang ini. Aku maafkan, aku berkati orang ini. Kebiasaan mengatakan perkataan iman atas masalah Anda, atas kesulitan dan segala sesuatu yang telah Anda doakan. Itulah kenapa saya mengingatkan kebanyakan kita percaya berdasarkan dari apa yang kita lihat. Kita berbicara berdasarkan perasaan dari apa yang kita rasakan hari ini. Padahal seharusnya kalau Anda ingin mengalami seperti yang Lazarus alami, seperti yang Maria dan Marta alami,
kita harus percaya dari perkataan firman Tuhan. Kita seharusnya mengatakan apa yang kita percayai. Yang setuju katakan amin. Untuk menutup, saudara, sebelum saya berdoa buat Anda, Habakuk 2 ayat 4 ngomong apa? Sesungguhnya orang yang membusungkan dada, orang yang dadanya membusung dengan sombongnya, dikatakan apa? Alkitab berkata, tidak lurus hatinya. Jangan busungkan dada kita di hadapan Tuhan. Tetaplah merendah. Lakukan yang terbaik. Orang yang kerja keras, kerja cerdas, itu nggak akan membusungkan dada. Kenapa, Pak? Wis kesel. Sudah capek kerja keras, capek kerja cerdas. Jadi dia tidak akan membusungkan dada. Orang yang membusungkan dada dikatakan di Habakuk, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu apa, saudara? Akan hidup oleh percayanya. Yang setuju katakan amin. Pagi ini datang pada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh berharap hanya kepada Dia. Kalau hari ini ada seorang pun yang sanggup menolongmu, percayalah setiap orang pernah mengalaminya. Dan kalau sampai hari ini Anda bisa ada seperti hari ini, itu karena tangan Tuhan menopang Anda dan saya. Amin. Nyanyikan satu pujian. Surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Pagi ini, kalau Anda digerakkan Roh Kudus dan Anda betul-betul menyesal dari setiap apa yang Anda katakan berhari-hari dalam minggu-minggu ini, Anda diarahkan untuk meminta, memohon semua perkataan negatif yang Anda keluarkan itu dibatalkan Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa buat Anda. Mari angkat tanganmu. Bapa, kalau kiranya ada omongan kami Tuhan, yang dalam minggu-minggu ini Tuhan selalu negatif, penuh kemarahan, penuh keputusasaan, kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut kata-kata itu Tuhan. Batalkan kuasanya. Kami ganti dengan kata-kata iman, kata-kata pengharapan, karena kami tahu hidup kami adalah oleh iman dan pengharapan yang dari Tuhan. Biarlah sukacita yang dari surga itu mengalir dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengalami kasih Kristus lewat roh dan firman-Nya. Di dalam nama Yesus, semua kata-kata kutuk Tuhan sanggup jadikan berkat.
Yang kedua, saudara, kalau Anda diarahkan Roh Kudus untuk Anda berdoa untuk orang-orang yang secara khusus hari ini, pagi ini saat teduh, tiba-tiba wajah orang itu muncul dalam hatimu, untuk Anda mendoakan dia supaya dia bisa mengalami pemulihan, mengalami perubahan dalam hidupnya, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa buat mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, kalau pagi ini ada sahabat-sahabat GPI Lentera yang berdoa untuk orang-orang secara khusus, secara spesial yang Kau berikan untuk kami doakan Tuhan, kami ucapkan berkat buat orang-orang itu Tuhan. Kami mau mengampuni dia, kami mau mensupport dia, kami mau mendukung dia dan mendoakan dia, sehingga setiap masalah yang terjadi oleh orang-orang yang hadir dalam doa kami pagi ini dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus tidak ada kata terlambat. Seperti Lazarus yang mati sekalipun dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Biarlah saudara-saudara semua yang pagi ini yang mau didoakan, please feel free, Anda bisa hubungi handphone yang ada di YouTube channel Anda catat, Anda WA, Anda minta didoakan, khusus Anda tinggal telepon aja, Anda minta didoakan. Bagi Anda yang ada di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, kalau Anda mengalami mujizat Tuhan, jangan sungkan dan segan untuk bersaksi. Kita di era teknologi tidak ada batasan, saudara. Anda bisa bersaksi melalui WA. Nanti kita akan buatkan hari khusus untuk membaca kesaksian. Kalau Anda tidak malu dan tidak keberatan, Anda bisa rekam kesaksian Anda secara live dengan kamera handphone Anda. Anda kirimkan ke handphone GPI Lentera untuk bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Dan izinkan saya untuk pagi ini mengakhirinya dengan doa dan pengharapan yang penuh pada Tuhan untuk Anda semua. Salam sayang saya selalu untuk keluarga Anda semuanya. Jangan pernah menyerah sampai kapanpun. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah bergembiralah selalu orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya, maka Anda disebut dengan orang-orang yang berbahagia. God bless you all.